Bisa jadi jebakan Batman. Kita dimasukkan di situ, kemudian yang dieksploitasi sebenarnya bukan uangnya, tetapi pasukan kita, pasukan TNI untuk masuk ke ISF, International Stabilization Force, yang nantinya akan beroperasi di Gaza, dan tugasnya mungkin akan diberi tugas, kamu melakukan pelucutan senjata bagi Hamas, begitu kan? Wah, kalau menurut saya benar, ini bisa jadi jebakan Batman. Jangan sampai Bapak Presiden itu justru ditutup informasi terhadap dunia sehingga beliau kurang mendapatkan informasi yang banyak dan salah mengambil keputusan. Karena kalau misalnya beliau disaring informasi, maka saya yakin pemimpin tidak mungkin bisa mengambil keputusan yang tepat apabila informasi yang didapat itu hanya sepotong-sepotong. Kalau hari ini terjadi Perang Dunia Ketiga, maka bukan tidak mungkin kita menghadapi kiamat. Perang dunia tidak pernah diumumkan di depan, tapi perang dunia diawali dengan hal-hal sepele. Hari ini kita di Last Minute mengupas tuntas tentang obrolan tanpa sensor. Dunia hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Semua dalam kondisi bertanya-tanya tentang persoalan global. Perang dunia ketiga ada di ambang depan mata kita. Oleh karena itu, banyak hal yang harus kita kupas tuntas dalam Last Minute hari ini. Pemirsa, bersama saya Surpani Sulaiman, dan hari ini kita kedatangan narasumber kita, Prof. Hikmanto, pakar hubungan internasional. Bersama beliau hari ini, apa kabar, Prof? Baik, Bang Sur, sehat ya? Keren ya, sudah saya lihat segar sekali, Prof. Alhamdulillah, amin. Dan saya lihat kupasan-kupasan Prof di beberapa podcast ini memang menjadi salah satu perhatian di netizen khususnya ini. Memang kondisi beberapa bulan ini pasca rencana Amerika Serikat untuk menyerang Iran bukan merupakan ancaman isapan jempol biasa. Betul. Tapi matang persiapan. Prof, kondisi hari ini kita akan obrol masalah tentang potensi Perang Dunia Ketiga dan kondisi perdamaian global. Boleh, dengan senang hati. Siap, Prof. Aduh, hari ini kita akan kupas beberapa persoalan yang muncul. Kira-kira diplomasi yang hari ini terjadi, apakah sudah menjadi tumpul, Prof, sehingga opsi terakhirnya adalah perang? Jadi begini ya, kalau misalnya kita lihat kondisi pada saat sekarang, terutama pasca Amerika Serikat melakukan serangan ke Venezuela untuk membawa Presiden Maduro ke pengadilan negeri di New York. Itu banyak mengatakan bahwa tatanan dunia ini sudah tidak didasarkan pada hukum internasional lagi. Karena negara adidaya seperti Amerika Serikat, jangankan dia menggunakan hukum internasional sebagai tatanan untuk berinteraksi antara satu negara dengan negara lain, dijadikan justifikasi, alasan pembenar untuk melakukan tindakan, juga sudah tidak. Bahkan Trump sudah mengatakan, saya tidak butuh hukum internasional yang bisa menentukan apakah saya melakukan serangan atau misalnya melakukan suatu tindakan. Itu bukan hukum internasional, tapi moralitas saya. Sampai saya menulis sebuah artikel di harian Kompas, saya katakan, wah ini udah kayak Louis ke-14. Jadi ada Raja Louis ke-14 di Prancis yang sering dikaitkan dengan perkataan l'État c'est moi. L'État itu kan negara. Negara adalah saya. Jadi ini kekuasaan yang sangat absolut. Negara adalah saya adalah negara. Nah, dalam konteks sekarang,
Trump itu mau mengatakan le monde, dunia, semua adalah aku. Dunia adalah aku. Wah, dunia adalah aku, kan begitu kan? Iya, iya. Jadi pada waktu misalnya ditanya, kenapa Trump, Anda kan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang Iran. Tiba-tiba kok Anda mundur? Apa karena ada permintaan dari negara-negara Arab, bahkan juga negara Israel, karena kekhawatiran Iran justru menyerang Israel? Dia katakan, enggak, itu semua karena keputusan saya sendiri. Saya nggak butuh mereka itu, karena keyakinan saya sendiri. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia mengatakan bahwa sayalah dunia. Bahkan juga Greenland. Greenland itu kan juga sudah oleh Trump akan dilakukan aneksasi. Bahkan kalau tidak bisa dengan cara baik, soft way katanya, saya akan lakukan dengan hard way. Semua di Eropa sudah khawatir. Tiba-tiba pada waktu pertemuan di Davos kemarin, beliau mengatakan, kami tidak akan menggunakan kekuatan militer. Ya, Eropa senang kan gitu kan, tenang. Tapi dunia pada saat ini, Bang Surya, kalau tadi ditanya ke saya, ini sudah berubah. Dan seolah-olah bukan Amerika Serikat. Saya nggak mengatakan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat itu banyak juga di negara tersebut yang menentang tindakan Trump, termasuk juga dari Partai Demokrat, rakyatnya. Tapi ini unit analisisnya itu jangan kita berhenti di negara, tetapi siapa yang memimpin negara tersebut. Nah ini, Donald Trump ini, dia mengatakan bahwa saya ini adalah penguasa dunia. Bahkan kemarin di Davos, kan ada nih penandatanganan piagam Board of Peace. Iya, Board of Peace. Di mana kita juga Indonesia ikut menandatangani, tapi menurut saya harusnya diratifikasi dulu ke DPR, harus disampaikan di DPR, setuju nggak? Nah, saya baca di piagam tersebut, itu pasal 3 ayat 2 dari piagam tersebut, mengatakan bahwa ada yang disebut sebagai chairman, dan namanya Donald J. Trump. Wow. Coba bayangkan. Berarti kalau dalam ekonomi dia pemilik saham mayoriti. Nah, kalaupun dia tidak presiden, berarti masih punya kekuasaan. Nah, itu. Jadi, di dalam piagam ini, Trump itu punya kedudukan. Pertama, dia sebagai chairman. Yang kedua, dia wakil dari Amerika Serikat, karena sebagai presiden. Nah, dalam artian, kalau tadi Bang Sur katakan, kalau dia sudah tidak lagi menjadi presiden, dia bisa tetap menjadi chairman ini. Chairman? Iya, chairman yang katakanlah menguasai kepala-kepala negara, termasuk kepala negara Amerika Serikat kalau perlu. Ya mungkin bayangannya dia inilah orang-orang yang kepercayaan dia yang menjadi presiden nantinya, apakah Vance wakil presidennya, atau Rubio menteri luar negerinya, atau Pete Hegseth menteri pertahanannya, menteri perangnya istilahnya sekarang udah diganti, bukan menteri pertahanan lagi, menteri perangnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya oke lah mereka masih tunduk sama Trump. Tapi kalau misalnya ternyata yang menjadi presiden di Amerika adalah Partai Demokrat, belum tentu mereka mau di dalam BOP ini. Dan harus diingat, dalam konteks yang bisa memobilisasi pasukan, ya walaupun harus mendapat persetujuan dari Kongres, itu adalah Presiden Amerika Serikat, Supreme Commander, bukan Trump sebagai chairman. Nah, jadi, tapi di sini piagam itu dibuat sedemikian rupa sehingga tadi pemegang saham mayoritas dan sendiri itu adalah Trump. Yang menentukan siapa yang boleh masuk, ya invited, ya dikirim suratnya Trump. Siapa yang boleh menendang orang tadinya sudah di-invite keluar adalah chairman, Trump juga. Buktinya adalah Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Tadinya dia juga di-invite. Karena pernyataannya di Davos yang merasa bahwa kita saat sekarang harus sudah berpaling ke Cina, bukan lagi ke Amerika Serikat. Langsung didepak. Keluar katanya kan. Nah, coba bayangkan. Nah, saya kadang-kala bertanya gitu ya, dengan adanya piagam BOP ini, Board of Peace ini, apakah pantas kita Indonesia masuk di situ? Karena jangan-jangan ini bisa bertentangan dengan konstitusi kita. Atau jebakan Batman ya, Prof ya? Bisa jadi jebakan Batman.
kita dimasukkan di situ, kemudian yang dieksploitasi sebenarnya bukan uangnya, tetapi pasukan kita, pasukan TNI untuk masuk ke ISF, International Stabilization Force, yang nantinya akan beroperasi di Gaza, dan tugasnya mungkin akan diberi tugas, kamu melakukan pelucutan senjata bagi Hamas, begitu kan? Wah, kalau menurut saya benar, ini bisa jadi jebakan Batman. Karena lagi viral loh, Prof, di kalangan netizen sekarang, statementnya Presiden kita Prabowo ini tentang keterlibatan di BOP itu. Salah satunya adalah yuran. Indonesia kan dikenakan yuran keanggotaan itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Iya. Kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 1,4 triliun. Apa untungnya untuk 15 triliun. 15 triliun. 15 triliun. 15 15 triliun. 14 sampai 15 triliun Iya. rupiah. Iya. Apa untungnya untuk bangsa ini? Nah, untungnya mungkin kita nggak akan kena tarif. Kan Presiden Macron, Presiden Prancis, dia mengatakan, saya nggak mau masuk ya di Davos. Lalu Trump bilang, oke, nggak apa-apa, kamu nggak masuk nggak apa-apa. Tapi kamu Perancis saya kenakan 200% untuk komoditas-komoditas barang-barang yang akan diekspor dari Perancis ke Amerika Serikat. Ya mungkin kita akan terbebas dari itu. Mungkin kita akan dianggap sebagai good boy-nya Presiden Trump. Ya karena Bapak Presiden mungkin merasa nyaman punya hubungan baik dengan Presiden Trump. Mungkin juga bahwa kita bisa disanjung-sanjung oleh Presiden Trump. Tapi permasalahannya adalah apakah kita Indonesia bisa menentukan kebijakan yang akan dibuat di dalam Board of Peace ini. Karena misalnya pengurus harian, ada sekarang sudah ada pengurus harian. Baik itu pengurus harian di level Board of Peace dan pengurus harian yang ada di Board of Executive di Gaza. Ternyata apa? Itu semua orangnya Trump semua. Ada di situ Menteri Luar Negerinya Rubio, ada di situ Steve Witkoff, utusan khususnya, ada di situ menantunya Presiden Trump, Jared Kushner. Dan Jared Kushner waktu di Davos sudah memaparkan bahwa Gaza itu akan rekonstruksi. Wah, gedung mewah ini dan lain sebagainya. Dalam hati saya pada waktu saya melihat di televisi hal tersebut, dalam hati saya mengatakan, apakah iya rakyat Palestina ini mau dalam konteks yang seperti itu tiba-tiba gitu kan? Jadi kayak ada orang kita di Indonesia, ya mohon maaf, misalnya dari daerah tiba-tiba masuk ke kota dengan berbagai hal yang kayak gitu kan, nggak mungkin juga, harus dalam tahapan-tahapan tertentu lah kan begitu. Ini Palestina yang habis luluh lantak kemudian dibangunkan kayak begitu, nanti disuruh masuk. Nah pertanyaan berikutnya adalah jangan-jangan uang sewanya mahal. Kalau uang sewanya mahal, ya kan orang Palestina nggak akan bisa beli atau misalnya bisa menyewa. Nanti dibilang, ya udah kalau gitu siapa saja terbuka. Nah siapa saja siapa? Jangan-jangan warga Israel lagi kan? Nah kalau kayak begini kan sama aja settlement baru di Gaza bagi warga Israel. Belum lagi kalau ini dirubah dan lain sebagainya, dihilangkanlah unsur-unsur misalnya yang dianggap sebagai ekstrim, Hamas dan lain sebagainya. Itu berarti apa yang diharapkan oleh Perdana Menteri Netanyahu terrealisir, terwujud. Karena apa? Netanyahu selama ini, kenapa dia membunuh sampai katakanlah 50.000 orang di Palestina, bahkan mungkin lebih gitu ya, memerangi Hamas. Itu intinya adalah saya harus bisa menguasai, mengendalikan Gaza layaknya seperti di tepi barat. Nah, karena selama ini yang menjadi katakanlah serangan ya dari berbagai wilayah di Timur Tengah itu adanya di Gaza, Iron Dome dan lain-lain. Sebenarnya Gaza dan Iran gitu kan. Nah, tapi kan Iran nggak mau dia berhadapan-hadapan dengan Israel, jadi menggunakan proksinya itu siapa? Hamas. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah dirubah, dibuat modern dan lain sebagainya, mungkin juga udah dihilangkan lah masalah-masalah politik, orang sudah nggak mikirin lagi kita perlu tanah gitu ya, perlu kemerdekaan. Ya akhirnya kan langgeng. Ya pertanyaan kita,
selama ini yang kita perjuangkan untuk rakyat Palestina, ya, secara konsisten dari presiden ke presiden, itu adalah two-state solution. Ada Israel, negara Israel, juga ada negara Palestina. Itu bisa-bisa nggak terwujud. Yang ada adalah Israel Raya. Jadi Israel yang katakanlah luasannya juga menjadi besar begitu. Berarti terjebak ya, kalau menurut pendapat Prof. Presiden Prabowo ini kan selama ini dasar beliau kekeh berjuang tentang sebuah perdamaian di negara Palestina itu adalah tentang kemanusiaan. Iya. Tapi dengan konsep kemasan yang dibuat terbalik oleh Trump ini kan kuncinya nanti pada akhirnya tetap penguasaan daerah Palestina itu. Iya. Salah satunya tadi ketika ketidakmampuan masyarakat Palestina untuk berbicara misalnya sewa atau membeli akan tersingkir secara otomatis. Prof. Tapi sebelumnya ya, ya. Bang Sur, kata Bang Sur terjebak itu ada benernya. Kenapa saya berani mengatakan ada benarnya? Karena setelah saya mempelajari resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah mengakomodasi 20 poin proposal dari Presiden Trump untuk perdamaian di Gaza. Kemudian di dalam proposal itu salah satu poinnya adalah menuju kepada self-determination, hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Palestina. Ya. Ternyata apa? Antara resolusi, memang resolusi itu cerita tentang Board of Peace ini, BOP. BOP ya. Dengan BOP yang dibuat sama sekali berbeda. BOP yang dibuat ini nggak hanya bicara soal perdamaian di Gaza, tapi perdamaian dimanapun ada konflik. Nah, salah satunya adalah di Gaza. Ya kan? Di dalam Board of Peace ini kan harusnya merujuk pada Dewan Keamanan PBB. Harus mungkin melapor ke Dewan Keamanan PBB. Ini enggak sama sekali. Bahkan Presiden Prancis mengatakan, jangan-jangan Board of Peace ini saingan dari PBB. Dewan Keamanan PBB. PBB itu sendiri. Maka benar juga yang Bang Sur katakan bahwa Presiden mungkin terjebak. Karena dalam pandangan beliau ya, kita paham lah kalau Presiden kan nggak mungkin masalah-masalah detail beliau sendiri yang tangani gitu kan, pasti ada pembantunya, Menteri Luar Negeri dan sebagainya. Tapi karena pada waktu penandatanganan itu dalam waktu yang singkat, dan ini diakui sama Menlu, ya, mungkin saja Kementerian Luar Negeri, birokrasi yang ada di dalam, belum mengkaji secara mendalam pasal-pasal yang ada. Sehingga apa? Mereka mungkin berpikir bahwa, oh iya ini sama nih, sama yang dimandatkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB soal BOP. Tapi ternyata saya kebetulan saya baca satu-satu pasal-pasalnya dan sebagainya. Nah itu istilah terjebak itu ada benarnya menurut saya. Oke, Prof. Dengan kejadian beruntun tiba-tiba Trump ini punya ide ingin menyerang Iran. Ya. Kemudian tiba-tiba membatalkan Ya. karena katanya beberapa demonstran dibatalkan untuk diskusi mati. Ya. Tapi di satu sisi Trump membangun organisasi perdamaian tadi Board of Peace itu. Ya. Nah kemudian di situ kita juga melihat tiba-tiba Indonesia yang selama ini kekeh memegang teguh politik non-blok Ya. ikut di situ. Nah saya melihat apa kira-kira yang menjadi indikator kondisi global hari ini kemungkinan akan dihadapkan perang dunia ketiga menurut Prof? Ya gini, kan tadi Bang Sur bilang bahwa Trump sudah menghentikan keinginannya untuk melakukan serangan karena sudah tidak ada eksekusi. Tapi sekarang battlefield kapal-kapal Indo-Amerika Serikat sekarang sudah mengarah ke Iran. Ya kan? Nah, ini banyak yang menduga bahwa Trump bisa saja mengatakan bahwa kita serang. Kenapa perlu diserang Iran? Karena dia menghendaki adanya regime change, perubahan pemerintahan. Karena pemerintahan sekarang yang ya dengan sistem mullah ayatollah gitu ya, itu pertama dia tidak bersahabat dengan Amerika. Yang kedua dia punya pengembangan senjata nuklir. Yang senjata nuklir ini mungkin akan diarahkan ke Israel. Yang ketiga, hubungan diplomatik dengan Israel itu dibekukan.
Karena sebelumnya pada waktu Shah Iran berkuasa sebelum tahun 79, maka hubungan sama Amerika Serikat dekat. Ya, lalu kemudian sama Israel membuka hubungan diplomatik dan dia tidak punya keinginan untuk misalnya melakukan serangan ke Israel. Jadi Trump melihat pokoknya yang penting tumpuannya adalah Israel dulu. Ya. Di Timur Tengah, negara yang paling hostile ke Israel itu adalah Iran. Nah, Iran kalau misalnya nanti diserang, ya kan, walaupun diserangnya ini awalnya mungkin Trump berpikir seperti kayak di Venezuela. Dalam waktu 300 menit, cep, langsung bisa dibawa. Ya. Iran nggak bisa di Venezuela kan, karena ada rakyat yang besar. Rakyat besar. Nah, oleh karena itu, sekarang dia sudah membuat negara-negara bahwa kalau Anda masih berhubungan dengan Iran, saya kenakan tarif. Pokoknya Trump ini sekarang menggunakan apa? Selain militer, tarif ini, perdagangan ini. Tekanan ekonomi ya. Tekanan ekonomi. Nah, yang kedua, sekarang kan battlefield-nya udah pada datang nih sekarang. Kalau kemarin masih belum. Ya. Jadi, bukannya tidak mungkin akan diserang. Dan itu akan mengenai rakyat Iran yang banyak gitu. Sehingga rakyat Iran akan mengatakan, oke, kita nyerah, lebih baik turunkan aja pemimpin yang sekarang dan diganti. Nah, yang lagi sur itu sekarang itu adalah pemerintahan pengasingan Iran gitu ya, anaknya Shah Iran ya, Betul. Reza Pahlavi. Yang ada di Amerika ya. Ya, dia ingin sekali masuk dan dia sudah janjikan kalau misalnya saya nanti menjadi penguasa di Iran, maka hubungan akan baik dengan Amerika. Kalau ada senjata nuklir, saya akan hentikan pengembangannya. Kemudian dengan Israel kita akan hubungan lebih baik lagi dan sebagainya. Nah, tapi jangan lupa, bukannya tidak mungkin Iran sekarang ini kalau misalnya hari ini diserang, katakanlah begitu, itu Cina akan masuk. Cina dan Rusia kan? Cina dan Rusia. Karena apa? Misalnya, ya saya tidak tahu ya, bisa dikonfirmasi atau tidak ya, belum saya bisa konfirmasi. Ada pesawat-pesawat dari Cina masuk ke Iran. Ya. Pesawat-pesawat besar. Katanya untuk logistik dan lain sebagainya. Mungkin Rusia juga akan melakukan hal yang sama. Jadi, saya melihat kalau misalnya Rusia dengan Cina berhadapan-hadapan langsung dengan Amerika Serikat, maka Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. Ya ini yang menariknya. Nah, Prof, dengan eskalasi politik yang suhunya sangat cepat memanas ini, siapa di balik ini yang pengendali konflik ini? Apakah elit politik atau industri militer sebenarnya? Pendapat Prof? Kalau menurut saya ya, Trump. Trump, lalu kemudian ada pembantu-pembantunya. Dan pembantu-pembantu ini yang bisa menggerakkan apakah kementerian perangnya, industri pertahanannya, terus kemudian kebijakan luar negerinya. Semua pokoknya mengabdi pada apa yang dikehendaki oleh Trump. Para pembantu ini harusnya juga bisa menyampaikan, Trump jangan melakukan ini, karena ini akan tidak baik untuk geopolitik. Nanti kita mendapat serangan dari sini dan sebagainya. Tapi ini enggak. Pokoknya Trump bilang gini, oke, dijalankan. Bahkan nanti di dalam forum-forum resmi sekalipun di internasional kayak di Davos, wah disanjung-sanjung Trumpnya gitu. Wah, Trump juga senang-senang gitu kan. Dan saya ngelihat Trump itu agak aneh. Dia itu katanya dikirimin WA lah gitu ya. Mungkin WA atau apalah, WhatsApp itu dari Perdana Menteri Norwegia. Iya kan? Ya. Terus sama dia bilang bahwa nanti sama Raja kita akan ketemu sama kamu. Terus dia bilang balasannya, tahu nggak kenapa saya mau mengambil Greenland? Soalnya kamu Norwegia, kamu nggak kasih saya Nobel Peace Prize. Itu sekarang di Denmark itu diketawain, tau nggak kan? Waduh, ini udah benar-benar gitu. Kayak anak kecil kan? Tapi kan anak kecil ini dia mempunyai kewenangan, kekuasaan sebagai sebuah negara adidaya yang dia pegang tombol senjata nuklir, dia bisa memobilisasi pasukan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ditanya, siapa sih di belakang ini semua yang harusnya kita bisa selesaikan? Bukan industri militer dan lain, bukan Trump ya. Dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan itu ada dua pihak sih, bukan satu-satunya.
Pertama, rakyat Amerika sendiri. Ya. November nanti di Amerika Serikat akan ada pemilu untuk anggota Kongres. Trump sudah bilang nih ke anggota Partai Republik, pokoknya kamu harus menangkan saya. Kalau kamu tidak menang, bukan menangkan saya, menang di Kongres. Kalau kamu tidak menang di Kongres, maka saya akan menghadapi impeachment. Kalau Demokrat yang menguasai Kongres. Ya. Artinya apa? Memang harus ketatanegaraan kan yang menyelesaikan masalah ini kan? Berarti di internal mereka sendiri di Amerika ya. Iya. Yang kedua, ya Tuhan yang Maha Kuasa lah gitu kan. Karena kan Tuhan tuh ya umur manusia ditentukan oleh takdir Tuhan. Ya kan? Nggak bisa namanya seorang manusia itu kemudian dia ingin hidup selama-lamanya. Ya kan? Jadi kekuasaan absolut itu akan terhenti karena ya secara biologis memang dia harus karena tua lah, karena apa dan lain sebagainya. Ya selesai. Begitu. Prof, ini kalau kita berbicara seandainya perang ini benar terjadi, perang terbuka terjadi, maka dunia ini kan terbelah, ya kan? Terbelah dalam beberapa fase. Pertama mungkin ada satu kepentingan ideologis, atau salah satunya memang murni kepentingan ekonomi dan energi. Kira-kira pendapat Prof? Gini, kalau sekarang ini terjadi perang, Ya. sebenarnya tidak akan terbelah. Justru saya tulis di Harian Kompas itu saya bilang, justru dunia akan melawan Trump. Dunia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Saya ambil contoh. Ketika Trump misalnya dia mau masuk ke Iran, ini negara-negara Eropa akan bilang, kalau Trump berani masuk ke Iran, bukan tidak mungkin Trump akan masuk ke Greenland. Dan kita harus menghadapi. Di satu sisi, Eropa itu mengatakan, iya, mungkin rakyat Iran ini sudah lama terkena rezim diktator, kayak Venezuela lah. Ya. Tapi di sisi lain, dia bilang, Amerika tanpa mengikut sertakan negara-negara lain. Ini lain sama waktu Presiden Bush waktu masuk Irak. Karena dia membuat koalisi, namanya Coalition of the Willing. Jadi siapa yang mau, ayo ikut. Jadi pendekatannya itu multilateralisme. Ya. Nah kalau Trump ini kan enggak. Sehingga mereka akan bilang, kalau ini terjadi di Iran dan kita benarkan, berarti itu bisa terjadi pada kita. Oleh karena itu, negara-negara Eropa, dugaan saya, mereka akan melawan. Tapi lewat proxy. Ya, ya. Kemudian Cina dan Rusia juga kayak begitu. Mereka kan nggak mau keseimbangan kekuatan itu. Seolah-olah yang mendominasi adalah Amerika Serikat. Dia akan lawan. Tapi lagi-lagi akan menggunakan proxy. Mungkin proxy itu siapa? Ya rakyat dari Iran. Ya pasti yang akan jatuh korban banyak itu adalah dari pihak Iran, kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Karena semakin ke sini, dunia semakin tahu bahwa ini bukan lagi seperti geopolitik pada masa lalu, baik itu perang dingin atau pasca perang dingin, di mana dulu kan musuhnya antara Barat dan Timur, berkelompok kayak begitu kan. Terus kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga, katakanlah ini dua kelompok ini akan berhadapan-hadapan. Atau misalnya setelah perang dingin usai, itu kemudian perang perebutan pangsa pasar. Jadi pangsa pasar itu, wah, di negara mana yang banyak pangsa pasarnya? Kita lari ke sana. Dan Cina itu yang sangat luar biasa bisa memanfaatkan pangsa pasar. Bahkan dia kan punya BRI itu ya, Belt Road Initiative gitu kan. Negara-negara yang ada di dalam Belt Road Initiative itu dikasih pinjaman, tapi dengan catatan kamu harus ambil barang dari saya, harus mempekerjakan warga saya dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang membuat Trump marah sebenarnya. Karena apa? Gara-gara Cina menang di mengeksploitasi pangsa pasar di dunia, termasuk di Amerika Serikat. Dia bilang, ini kan saya mengalami trade deficit. Surplus perdagangan itu justru dari mereka ke kita, gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, lalu kemudian waktu Trump di kabinet yang pertama, dia mengenakan tarif ke Cina sangat tinggi dengan harapan kalau tarif itu sangat tinggi, ya kan? Cina kan banyak perusahaan di Cina, perusahaan Amerika di Cina itu terlalu mahal. Akhirnya dia kembali ke Amerika.
Tapi itu yang nggak terjadi. Karena apa? Perusahaan-perusahaan Amerika ini akhirnya dia pergi ke negara lain. Tadinya yang dilirik termasuk Indonesia. Tapi Indonesia itu kan aturannya tumpang tindih, macam-macam lah. Makanya ingat nggak waktu itu Presiden Joko Widodo buat Undang-Undang Citaker. Nah, Cipta Tenaga Kerja itu maksudnya supaya udahlah, nggak usah ada tumbang tindih lagi, nggak boleh ada pungli dan sebagainya, supaya investor masuk. Disederhanakan. Tapi nggak nyampe juga. Akhirnya apa? Mereka pergi ke Vietnam. Sekarang Vietnam kan pertumbuhan ekonominya udah di atas 8%. Betul. Nah, jadi belajar dari waktu Trump pertama kali berkuasa itu, dia kemudian pada waktu sekarang dia jadi presiden, dia bilang, sekarang nggak cuma Cina aja deh, semua negara dikenakan tarif. Dan dia tahu bahwa pengenaan tarif, karena dunia itu sangat bergantung pada pangsa pasar Amerika, maka itulah yang dijadikan instrumen oleh Trump. Nah, tapi ini yang membuat negara-negara bilang, Trump ini gila juga ya. Kita Kanada yang berteman selama ini, yang saling berdampingan, sekarang aja kita dikenakan tarif, ya kan? Uni Eropa juga digituin. Maka Perdana Menteri Mark Carney dia pergi ke Cina, ketemu sama Presiden Xi Jinping. Dia bilang, sekarang kita memulai hubungan yang lebih erat lagi dan mungkin dunia akan berbeda. Jadi kalau saya melihat, ya, karena memang kalau dulu itu boleh dibilang kan awalnya, ya zaman-zaman dulu sih negara saling menjajah itu karena masalah agama. Tapi kemudian berubah masalah lahan, wilayah gitu kan. Makanya Eropa kemana-mana sampai ke Asia, ke Afrika kita dijajah. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, itu yang jadi perebutan adalah pengaruh, hegemoni. Barat dan Timur. Nah, setelah Perang Dingin selesai, yang jadi perebutan itu adalah pangsa pasar. Nah, pangsa pasar kan tadinya mereka berpikir, udahlah ini Cina. Kalau lawan Eropa yang kecil-kecil ini kan nggak mungkin. Maka mereka jadi Uni Eropa. Jadi bisa berhadapan dengan Amerika, dengan Cina gitu ya, kekuatan pasarnya ini. Lalu Amerika juga kayak begitu. Tapi itu kan sebelum Trump menjadi presiden. Setelah Trump menjadi presiden, berubah. Semua berubah. Karena apa? Trump nggak melihat, kamu mau teman saya dulu, sekutu saya, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya Amerika mengalami trade deficit dengan Anda, saya kenakan kamu tarif. Kecuali kamu mau berinvestasi di negara saya. Membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi Trump ini berbicara atau berpikir tentang keuntungan buat negaranya. Betul, itu yang kan Trump selalu bilang, how to make America great again. MAGA, make America great again. Nah, how to make America great again adalah dengan memastikan bahwa lapangan pekerjaan di Amerika terbuka. Kedua, tidak ada imigran-imigran gelap yang mengambil pekerjaan orang Amerika. Ketiga, the United States is the king for the world. Nah, maka waktu dia kenakan tarif, itu Trump tuh dengan bangganya mengatakan gini, tuh lihat tuh, negara-negara pada datang ke saya semua kan, minta-minta tolong Trump, ayo kita negosiasi. Nah, now you know who is the boss. Kira-kira seperti itu kan? Prof, perdamaian global dan peran besar Donald Trump, apakah memang dunia mempercayakan ke sosok ini untuk benar-benar berbicara tentang perdamaian? Sementara sosok ini kan sosok yang dianggap politik garis keras gitu. Pendapat Prof gimana? Awalnya banyak yang optimis bahwa Trump bisa menghadirkan perdamaian. Ya, awalnya. Karena dia dengan sesumbar mengatakan bahwa ada 8 perang yang bisa saya selesaikan. Ya kan? Tapi dia bilang, kenapa saya nggak dapat Nobel Prize? Nobel Peace Prize kan gitu. Malah sosok yang dapat itu adalah tokoh oposisi dari Venezuela. Maka ketika Maduro dicokok gitu kan, tadinya tokoh oposisi ini berharap bahwa dialah yang akan di-endorse oleh Trump untuk jadi presiden. Ternyata enggak, wakil presidennya yang naik. Akhirnya si tokoh ini datang ke Amerika Serikat, datang ke Donald Trump, lalu mengatakan bahwa udahlah Donald, ini saya kasih kamu Nobel Peace Prize-nya, biar kamu senang. Dengan harapan dia akan dijadikan presiden oleh Donald Trump, gitu kan? Nah ini juga. Nah
negara-negara tuh banyak sekarang yang awalnya mereka percaya bahwa mungkin Trump bisa juga nih. Harapan besar di Trump harapan ini ya. besar. Tapi sekarang istilahnya jadi bahan tertawaan. Iya. Kenapa? Di mana ya, saya lupa ya. Mungkin di Denmark atau negara-negara Eropa, mereka bilang, udah deh, tahun depan kita akan dorong supaya Donald Trump akan menjadi penerima Nobel Peace Prize. Maksudnya tahun depan, tahun ini, 2026, tahun ini, ya kan? Dia supaya bisa menang. Tapi sambil jadi bahan tertawaan, emangnya karena dia kepengen banget, udahlah kasih aja gitu kan. Yang penting dia tenang gitu kan. Tapi jangan lupa loh, Prof, sosok latar belakangnya Donald Trump ini bukan hanya sebagai ekonom atau pebisnis, tapi dia punya karakter memang pemain watak. Oh dia iya. punya opera Iya. dan dianggap perang, kemudian pengambil alih kekuatan itu dianggap seperti game mainan. Jadi, tapi itu karena karakter, mohon maaf nih, pelaku bisnis kan kayak gitu, harus jadi poker face gitu kan. Poker face, ya. Iya, kayak misalnya mohon maaf nih, di pasar kan ibu-ibu datang, berapa bang harganya? Oh sekian, mahal banget bang, mau nggak murah gini? Kan nggak bisa bu, kalau mau turun sedikit. Saya nggak butuh, pergi kan? Dengan harapan, udah panggil-panggil lagi kan? Tapi kadang-kadang nggak, biarin aja, paling nanti datang lagi ke kita kan. Nah itu gaya Trump itu seperti itu memang. Jadi dia pinter memainkan watak, kapan dia harus menggertak gitu, kayak pemain kartu lah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, tapi dunia udah capek sama Trump. Mereka nggak bisa berharap bahwa Trump itu bisa menghadirkan perdamaian. Yang ada adalah, kalaupun ada perdamaian, tapi perdamaian versinya dia. Nah, kalau perdamaian versinya dia adalah tindakannya tidak hanya negara Amerika Serikat, tindakan Trump sendiri. Kalau unilateralisme itu negara yang melakukan tindakan, ini enggak, pribadi dia. Maka di BOP itu chairman itu sangat berkuasa. Satu. Yang kedua, kalau misalnya menghadirkan perdamaian, itu versinya Trump. Jadi misalnya terkait dengan isu global kayak Perancis, Inggris, itu sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tapi Trump bilang, wah itu brengsek itu. Negara-negara itu, ya bahkan Israel juga itu, karena Trump itu versi damai di Timur Tengah itu adalah Israel bisa menguasai tanah Palestina. Nah itu yang dunia aja nggak mau seperti itu. Biarkan rakyat dari Palestina yang menentukan nasib mereka sendiri. Kembali Prof ke langkah presiden kita, ini kan saya lihat langkah. Kalau memang benar bahwa Indonesia itu bergabung di PUP itu, dan ini kan kemarin langkah strategis yang diambil tidak melibatkan keputusan di DPR. Nah, menurut Prof, apakah ini langkah strategis seorang Prabowo Subianto atau jebakan geopolitik jangka panjang buat bangsa kita? Ya, lagi-lagi kalau saya harus sampaikan, saya setuju nih kalau digunakan istilah jebakan ya. Karena kenapa saya bilang jebakan, lagi-lagi karena BOP ini ditandatangani ya sebelum dokumen itu dipelajari secara komprehensif oleh kita di Indonesia. Jangankan dengan DPR, dengan Kementerian Luar Negeri juga mungkin masih belum dipelajari dengan baik. Nah, Trump memanfaatkan Pak Prabowo yang mungkin merasa tersanjung punya hubungan yang baik dengan Trump. Sambil ditepuk-tepuk bahu gitu. Nah, kan wow nih good friend gitu kan. Kan gayanya Trump kayak begitu. Gaya negosiasi seorang pebisnis. Iya, pebisnis kan. Ya, okay. Nggak hanya Presiden Prabowo sih, sebenarnya Presiden Turki juga dibegitukan, dinaik-naikin dan lain sebagainya kan. Dalam posisi seperti itu. Nah, tapi yang saya lihat, kalau pemimpin negara-negara Eropa, mereka udah tahu nih gayanya kayak begini. Dia nggak mau. Ya makanya Perancis tiba-tiba menolak. Perancis bahkan hubungannya itu kan tidak bagus. Makanya waktu di Davos itu Trump itu ya meledek lah Presiden Perancis karena pakai kacamata. Ujungnya sih saya tahu, pasti kamu ditonjok sama istrimu ya. Kira-kira gitu. Pakai kacamata. Karena waktu pernah ada ini ya, ada di media sosial. Suaminya ditarik sama istrinya. Betul. Gitu kan. Nah, mungkin itu larinya ke sana sih menurut saya. Nah, tapi negara-negara Eropa mereka enggak.
Mereka nggak merasa tersanjung. Artinya kamu udah nggak bener nih, gitu kan? Posisinya udah nggak kita bisa support gitu. Itu juga yang dilakukan oleh misalnya Chancellor dari Jerman juga kayak gitu. Yang tadinya masih berpihak pada Trump. Tapi yang pinter itu Sekjen NATO, Mark Rutte. Dia pinter dalam menegosiasikan untuk supaya Trump tidak mengambil Greenland, karena kalau mengambil Greenland itu yang namanya NATO akan bubar. Negara-negara Eropa pasti dia bilang saya nggak mau lagi dan kami akan menghadapi serangan dari Amerika Serikat. Tapi Mark Rutte mengatakan bahwa gini, ya Eropa butuh Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat butuh juga Eropa. Jadi kalau Amerika Serikat kamu nanti diserang, jangan khawatir Trump. Kami ada di belakang kamu dengan adanya NATO ini. Gitu. Prof, ini kan kalau memang benar-benar terjadi bahwa keberpihakan presiden kita khusus bergabung di satu lembaga yang dibuat oleh Trump ini tentang perdamaian BOP itu tadi, apakah ini ancaman untuk ke dalam bangsa ini? Karena memang politik luar negeri kita kan masih berasas politik luar negeri bebas aktif dan yang selalu digaungkan adalah non-blok, atau memang presiden kita yang Prof katakan tadi memang kurang cerdas dalam menganalisa kepentingan terselubung di balik kebijakan-kebijakan Trump ambil ini. Pendapat Prof gimana? Ya itu yang menjadi kekhawatiran saya, begitu ya. Bapak Presiden ini kan mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat, sehingga beliau bisa menjadi presiden. Lalu kemudian approval rating beliau sampai hari ini, ya alhamdulillah masih tinggi. Walaupun belakangan agak menurun, mungkin gara-gara masalah, ya berbagai masalah lah. Ya, salah satunya mengenai masalah ya BOP ini, keberpihakan kita terhadap Palestina. Jadi yang saya khawatirkan adalah rakyat itu bisa marah sama pemimpinnya. Nah, ini yang harus dihindari. Kita tahu bahwa Bapak Presiden punya hubungan yang baik dan beliau punya visi yang luar biasa untuk Indonesia bisa berperan di dunia internasional. Tetapi beliau harus hati-hati juga. Beliau harus melihat konteks globalnya seperti apa. Beliau ini kan ahli loh, kalau misalnya beliau berpidato mengenai masalah geopolitik itu ahli benar. Masalah di sini ini begini dan sebagainya. Beliau bisa memetakan itu. Nah, saya nggak tahu ya, apakah beliau sampai pada satu titik mengatakan bahwa oh iya ya, ini sebenarnya dunia sedang berhadapan dengan Trump. Uni Eropa seperti itu, Rusia seperti itu, Cina seperti itu. Nah, kalaupun ada negara-negara yang seolah-olah mendukung, itu ujungnya nanti ada sesuatu yang dia punya kepentingan untuk bisa menghabisi Trump lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini yang saya sih berharap betul bahwa Bapak Presiden bisa melihat berbagai isu geopolitik ini dengan cermat, tentu dibantu oleh para pembantu beliau, ya, dan kemudian mendengarkan suara dari rakyat, mendengarkan suara para akademisi. Walaupun saya selalu katakan kalau saya sebagai akademisi saya bukan oposisi nih, saya hanya bisa menyampaikan. Tapi kalau pemerintah sudah mengambil keputusan ya sudah, saya nggak akan lawan sampai kemudian mungkin pemerintah jatuh. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Karena saya ini seorang akademisi. Apa yang saya pelajari misalnya di BOP, konteks geopolitik yang sekarang ada dan lain sebagainya, dan bagaimana kita memposisikan Indonesia. Nah itu yang ya kita berharap lah Bapak Presiden nanti mungkin bisa kembali ke Indonesia. Para pembisik orang-orang di sekeliling Presiden kita juga memberikan sebuah analisa yang dalam ya Prof ya. Karena gini, saya melihat apakah di kacamata Prof Donald Trump ini akan menjadi musuh bersama di level tingkat global? Sekarang ini udah mengarahnya ke sana. Donald Trump itu jadi musuh bersama. Walaupun kalau misalnya ada yang katakanlah seolah-olah masuk dalam Board of Peace gitu ya, dan lain sebagainya, itu pasti ada kepentingan. Kita nggak boleh naif. Kecuali kalau misalnya Bapak Presiden punya kepentingan. Saya ada kepentingan nih. Yang pada suatu hari nanti bisa dibuktikan bahwa ini loh, seperti ini. Ya. Tapi juga beliau harus meyakinkan rakyat.
meyakinkan para akademisi, ya kan, meyakinkan berbagai partai politik yang ada, supaya negara kita yang diatur di dalam konstitusi bahwa didasarkan pada kedaulatan rakyat itu betul-betul kita pegang. Bahwa negara kita yang mempraktekkan politik luar negeri bebas aktif, itu masih terus kita jaga. Kita tidak mau masuk di dalam, katakanlah tanda kutip perintah-perintah dari yang namanya chairman dari BOP ini. Seperti itu. Prof, jika seandainya Perang Dunia Ketiga ini terjadi 2-10 tahun yang akan datang, kacamata Prof melihat apakah Indonesia ini sudah siap baik secara ekonomi, politik, diplomasi, atau hanya berharap bahwa Indonesia ini tidak terkena dampak daripada Perang Dunia Ketiga? Ini menarik untuk Prof kupas di last minute ini, karena memang indikasi-indikasi terjadi Perang Dunia Ketiga itu sudah di depan mata. Pendapat Prof? Ya. Yang pasti gini, kalau hari ini terjadi Perang Dunia Ketiga, maka bukan tidak mungkin kita menghadapi kiamat. Semua akan musnah. Kenapa? Bedanya Perang Dunia Kedua dengan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Kedua itu cuma ada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang ini ada negara-negara P5 yang jadi anggota Dewan Keamanan PBB, Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina yang mempunyai senjata nuklir. Tapi di luar P5 ini ada juga yang punya senjata nuklir. Pakistan, India, ya kan? Mungkin juga Iran, Korea Utara. Ya, saya katakan mungkin ini karena IAEA berusaha untuk melakukan verifikasi apakah benar ada atau tidak, dan itu jadi ada masalah ya. Dan bukannya tidak mungkin, Israel juga punya. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau ada satu negara yang merasa kepepet, dia tinggal pencet senjata nuklirnya. Memang senjata-senjata nuklir itu ada counternya, tapi pertanyaannya adalah apakah ini efektif atau tidak, kita belum tahu. Ya, artinya apa? Kita semua akan terdampak. Dan di situ Indonesia pun ini akan terdampak. Ya. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya ternyata Perang Dunia Ketiga muncul, tetapi negara-negara disiplin untuk tidak menggunakan senjata nuklirnya. Nah, ini yang kemudian posisi kita nih gimana nih? Ya. Pertama adalah apakah kita tetap tanda kutip dalam posisi politik bebas aktif yang membuat kita harus netral. Tapi dalam kenetralan itu kita harus aktif untuk meminta negara-negara untuk melakukan deeskalasi terhadap konflik bersenjata ini. Ya, itu kita tuh kalau misalnya dalam posisi seperti itu, ada bagusnya juga kita bisa menjadi mediator. Karena sementara negara-negara berkelompok gitu ya, kita bisa menjadi mediator. Nah, satu itu. Lalu yang kedua adalah berapa lama ketahanan kita? Ketahanan energi, ketahanan pangan kita. Karena sekarang ini Bapak Presiden kan sedang mencanangkan swasembada. Swasembada pangan ya, terus swasembada energi ya. Tapi belum semua kita bisa selesaikan dengan baik gitu ya. Beras memang kita sudah swasembada menurut Bapak Presiden. Tapi kan kebutuhan masyarakat itu macam-macam masih, ya kan? Nah, yang ketiga, seberapa tergantung kita terhadap impor. Nah, kalau misalnya kita sangat tergantung pada impor, terutama BBM. Kalau kita crude oil, memang kita ekspor. Ya. Tapi kan kalau misalnya ini kita impor nih, yang sudah disuling ya, di refine itu. Nah, itu akan berpengaruh karena apa? Subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada rakyatnya itu akan, kalau mahal ya BBM-nya itu akan tambah besar. Belum lagi kalau kita bicara tentang disrupsi terhadap supply chain. Kapal-kapal yang biasanya membawa barang-barang dan lain sebagainya, mondar-mandir, itu bisa terganggu. Kalaupun nggak terganggu, pasti biayanya akan tinggi. Nah, pertanyaannya adalah seberapa bertahan. Nah,
Kecuali kalau misalnya secara ekonomi kita punya ketahanan yang sangat kuat di dalam negeri. Tapi kalau kita masih berhubungan dengan luar negeri dan punya ketergantungan, ya kita pada satu titik tertentu, mungkin yang namanya netralitas itu kita harus lepaskan. Akhirnya kita berada di salah satu kekuatan, ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu ya. Prof, saya berinding tadi pernyataan Prof terakhir tentang potensi dan dampak daripada Perang Dunia Ketiga. Prof, ini sudah halang melintang di dunia akademisi, pengamatan beliau memang cukup tajam saya lihat tentang politik internasional. Kiamat, saya merinding sekali, gila ini. Kalau kita salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau dulu Perang Dunia Kedua itu cuma melibatkan negara Jepang, dibom dua daerah dan itu efeknya juga dampaknya puluhan tahun. Dan ini sekarang kondisi dunia sudah jauh berubah. Yang memiliki senjata pemusnah massal yang disebut dengan nuklir itu bukan dikuasai satu atau dua negara, tapi beberapa banyak negara. Prof, saya ingin terakhir last minute, Prof, sampaikan di podcast ini. Tadi saya memang betul-betul gila, saya tertegun ketika analisa Prof, dampak daripada Perang Dunia Ketiga ini adalah kalimatnya, satu kalimat yaitu kiamat. Prof, apa dengan jam terbang Prof ini di dunia akademisi kemudian mengklaim diri tidak merupakan oposisi, saran yang paling berani untuk pemimpin bangsa ini sehingga perdamaian di dunia ini masih bisa terjaga dan khususnya buat bangsa kita. Last minute, Prof. Baik, jadi ini saya sebagai akademisi, saya bukan sebagai oposisi. Yang pasti adalah pertama, kita Indonesia, pemimpin-pemimpinnya tidak boleh naif. Kita tidak dalam posisi yang merasa tersanjung apabila kita disebut oleh pemimpin-pemimpin dunia. Bisa jadi itu strategi mereka untuk membuat kita takluk kepada mereka. Jadi tidak boleh kita naif dalam melihat permasalahan yang ada. Yang kedua, patokan kita adalah kepentingan nasional. Karena di dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri bebas aktif itu diabdikan untuk kepentingan nasional kita. Jadi kepentingan nasional itu yang harus kita pegang. Jangan merasa bahwa, wah kita nggak enak, wah nggak ini. Jangan. Kepentingan nasional kita bilang apa, dan itulah yang kita harus jalankan. Dan terakhir, saya berharap ide Bapak Presiden yang luar biasa bagus untuk membawa Indonesia ke dunia, gitu ya, ikut di dalam penyelesaian berbagai konflik di dunia. Itu harus didukung oleh para pembantu-pembantunya, para menteri. Jangan sampai Bapak Presiden itu justru ditutup informasi terhadap dunia sehingga beliau kurang mendapatkan informasi yang banyak dan salah mengambil keputusan. Karena kalau misalnya beliau disaring informasi, maka saya yakin pemimpin tidak mungkin bisa mengambil keputusan yang tepat apabila informasi yang didapat itu hanya sepotong-sepotong. Jadi saya mohon para pembantunya betul-betul membantu Bapak Presiden untuk mewujudkan keinginan beliau membuat Indonesia ini besar dan diakui oleh dunia. Demikian. Pemirsa, memang tidak cukup waktu membahas tentang kondisi global hari ini yang dihadapkan kita pada pilihan-pilihan yang sangat sulit, termasuk di depan mata kita adalah bencana Perang Dunia Ketiga. Pemirsa Last Minute, perang besar itu tidak hanya menghancurkan negara-negara yang sedang berperang, tapi ikut menghancurkan negara yang diam. Hari ini, bangsa kita dan banyak bangsa tidak kekurangan banyak senjata, bahkan senjata yang berlebih untuk memusnahkan massal, tapi yang kurang adalah keputusan berani untuk mengambil keputusan di atas
dasar kebenaran. Bersama saya, Surpani Saleman, dan Terima Pak kasih. Prof. Wah, terima kasih sudah mengupas tuntas di Last Minute obrolan tanpa sensor. Sampai ketemu lagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.